menyingkat waktu untuk Pak Ustadz Doni kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Henry. Eh, saya bisa share sekarang aja Pak ya ininya apa Siap, skripnya ya. siap, siap. Baik, Bentar, Bismillah. saya share dulu Pak. Oh iya ya, Iya, Pak. Baik, sambil kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'usur rahmatan lil alamin. Asyrafal anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati panitia ya mungkin ya Pak Henry, dan demikian pula Bapak Ibu semua alumni dari SMP 3 Malang serta SMA 3 Pak ya. Ya, betul. SMA 3 Malang. Alhamdulillah ya, tadi seperti Pak Henry sampaikan, pandemi ini juga ada hikmahnya ya. Ada hal baiknya yang kita syukuri. Salah satunya adalah seperti ini. Ya, mungkin kalau nggak ada pandemi gini, kita tidak akan pernah kenal ini, tidak akan pernah bertemu ya. Saya di Jakarta, Bapak Ibu mayoritas mungkin di Jawa Timur, di Malang ya, dan tersebar di tempat-tempat yang lain. Kita syukuri betul-betul, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita juga bersyukur karena dari sekian banyak waktu kita, ada Allah izinkan kita untuk betul-betul bisa mempelajari bekal ya, atau mengumpulkan bekal bagi kita untuk pulang kampung ke kampung halaman kita yang sejati, karena kita semua berasal dari sana, yaitu negeri akhirat. Semoga apa yang kita lakukan ini betul-betul layak diterima nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bungkus sebagai bekal kita masuk ke dalam kubur kita masing-masing, insya Allah dengan husnul khatimah. Salawat dan salam senantiasa mari kita sampaikan, tentu saja melalui tingkah laku kita, melalui rasa rindu kita, dan juga lisan kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita betul-betul menjadi umatnya yang istiqomah terus ya, sampai mati. Kita ingin belajar, ingin mengamalkan, ingin mendakwahkan ya, bahkan memperjuangkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam tinggalkan bagi kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengapa orang beragama tuh belum bahagia ya? Belum bahagia tuh ukurannya kayak apa sih? Nanti kita buka ya. Kita langsung saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tahun 2007 itu ada sebuah pembunuhan terjadi di Bandung, Bapak Ibu. Ya. Pembunuhan ini selalu saya angkat menjadi pembahasan karena menarik sekali memang. Ya, menarik sekali. Sekarang sudah lebih banyak lagi nih, karena mungkin beritanya sudah istilahnya citizen journalism ya, sudah lebih ke arah sudah banyak. Tapi kalau dulu nggak terlalu banyak. Jadi tahun 2007 terjadi pembunuhan dilakukan oleh seorang ibu namanya Bu Anik Koryah kepada 3 orang anaknya. Belakangan baru diketahui ya, motif sebenarnya dari Bu Anik ini membunuh 3 anaknya. Yang menarik itu adalah karena Bu Anik Koryah ini bukan ibu-ibu biasa, tapi beliau itu ustazah ya. Bahkan levelnya itu apa ya, cukup bisa dibilang kalau ada level-levelan gitu ya, levelnya cukup tinggi karena alumni ITB, Institut Teknologi Bandung, juga suaminya adalah
ketika itu ya, ketua Yayasan Masjid Salman Al Farisi ITB itu. Jadi murid-murid beliau ini banyak nih, murid-murid Bu Anik Qoriah yang datang setiap pekan ke rumahnya untuk belajar ngaji. Jadi ustazah lah, terkenal dengan Ustazah Anik Qoriah. Ya, 3 orang anaknya dibunuh tuh pakai bantal ya, masing-masing kalau saya tidak salah umurnya 7, kemudian bawah lagi 5, bawah lagi 1 tahun apa 2 tahun lah, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata Ibu Anik selama ini tidak pernah bahagia. Karena menurut cerita beliau ini setelah diinterview oleh seorang psikolog, Dr. Fauzil Azim, nama psikolog itu terkenal sekali, orang Jogja. Setelah diinterview ternyata Ibu Anik merasa tidak pernah bahagia. Dan ketidakbahagiaan Ibu Anik itu menurut Ibu Anik karena dia memiliki seorang ibu yang sangat demanding, yang sangat menuntut. Ya, dari kecil dituntut supaya punya prestasi dan seterusnya. Jadi Ibu Anik tidak pernah merasa bahagia. Sehingga dia khawatir, dia takut dia akan menjadi ibu seperti ibunya. Dia takut akan mengkopi ibunya kepada anaknya. Sehingga siang itu ada pikiran entah dari mana, pikiran setan gitu ya. Berpikir singkat, mumpung anak-anak masih pada kecil, kalau mati masuk surga, mending mati saja mereka. Jadi masuk surga. Nanti urusannya biar saya lah. Jadi akhirnya 3 dibunuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Ibu Anik awalnya divonis hukuman seumur hidup, tapi kemudian setelah dinyatakan sakit ya, kemudian dimasukkan ke rumah sakit Hasan Sadikin. Setelah 3 tahun kemudian beliau itu keluar, masih ditunggu juga oleh suaminya dan nggak tahu sekarang kabarnya seperti apa. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pembunuhan lagi nih tahun 2015. Ini lebih dekat waktunya ke zaman kita sekarang, 2015. Ini heboh di Jakarta karena terjadinya di Tebet, Bapak Ibu. Ya, dekat sih dari rumah saya tuh, ya nggak terlalu jauh, tapi saya di Pasar Minggu ini, ininya agak di Tebet ya. Itu dekat-dekat stasiun kereta juga tuh. Biasanya saya kalau diundang ke tempatnya Pak Hari di JI Expo naik kereta itu, kos-kosan tempat terjadi pembunuhan ini dekat dengan stasiun kereta Tebet. Singkatnya Bapak Ibu, si yang terbunuh ini adalah seorang PSK, tapi PSK terselubung ya di kos-kosan gitu. Dibunuh ternyata oleh customernya gitu ya, atau oleh kliennya. Gitu. Polisi tidak butuh waktu lama, cuma kalau saya tidak salah ingat 2 kali 24 jam pembunuhnya itu tertangkap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menarik adalah pembunuhnya ini seorang pemuda, sudah menikah, sudah punya anak 1 dan istrinya sedang hamil juga. Namanya Prio. Yang menarik adalah Prio ini Bapak Ibu adalah lulusan pesantren Nurul Fikri di Anyer itu, dan lulusan terbaik dari pesantren itu. Karena lulusan terbaik, maka dia dapat beasiswa dari Kementerian Agama untuk meneruskan sekolah ke IPB. Ya. Artinya kan ini terbaik ya. Saya ingat betul dulu waktu pertama sekali pesantren Nurul Fikri itu akan dibangun sekitar tahun 99 atau 2000-an ya. Saya pernah ditawari oleh Ustadz Sulamul Munawaroh, itu pendirinya, untuk menjadi pengurus di sana gitu ya. Tapi karena jauh akhirnya saya tidak jadi. Tapi saya ingat betul adalah ketika itu standarnya setiap lulusan pesantren itu nantinya kita kepengen setidaknya hafal 5 juz Quran ya, kemudian tentu saja ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi setidak-tidaknya kalau standar itu masih diikuti, Prionis tidak-tidaknya dia hafal 5 juz Al-Quran. Apalagi lulusan terbaik ya, lulusan terbaik dapat beasiswa gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, si Prio ini ya juga sudah menikah ya, dan pernikahannya itu terjadi secara istilahnya ta'aruf ya, tidak ada pacarannya, tidak ada ininya gitu ya. Istrinya juga seorang istilahnya itu akhwat ya, aktivis ya, aktivis Islam di kampus IPB gitu ya, kampus IPB. Nah,
ini fenomena ini Bapak Ibu, kalau kita kumpulkan ya listnya semua sampai hari ini rasanya bisa 2 jam sendiri ini untuk cerita seperti ini. Banyak sekali. Apa polanya? Polanya beragama, tapi pada kenyataannya itu ya dalam kehidupannya itu tidak ada kebahagiaan. Ya buktinya tadi itu Bu Ani Korea, Ustazah Ani Korea, Prio ini kurang apa? Anunya apa? Secara ilmu agamanya. Ya. Nah, yang penting adalah kita berkaca kepada diri kita. Kita langsung ambil cermin dan berkaca kepada diri kita. Mungkin kalau meminjam istilah kanker, Ustazah Ani Korea, si Prio ini, Mas Prio ini, dia mungkin kalau kanker istilahnya sudah stadium 4 lah. Stadiumnya sudah 4 gitu. Tapi kalau berani kita mengevaluasi diri kita, boleh jadi posisi kita dalam hal ini ya, itu ada di prakanker mungkin. Ya. Beragama, Bapak Ibu, memiliki ilmu agama, tapi mungkin belum menjadi satu bentuk kebahagiaan ya dalam hidup kita. Ya. Ciri-cirinya sederhana. Ya. Stres, marah, gitu ya, iritasi psikologi itu istilahnya itu, stres, marah, apalagi, dan kemudian juga iritasi fisik, ya, ada yang sariawan yang nggak sembuh-sembuh, ada apa inflamasi, maksudnya penyakit-penyakit kayak pusing terus menerus dan lain sebagainya itu, asam lambung yang terus menerus dan lain sebagainya. Ya, intinya adalah keberagamaan kita itu mungkin belum banyak ya. Setidaknya saya lah berkaca kepada diri saya, ilmu agama kita itu sebetulnya harusnya sebanding dengan kebahagiaan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itulah yang dikatakan Allah. Mestinya agama itu membuat kita bahagia loh. Itu standar yang mesti kita camkan mulai dari sekarang. Apalagi ini 31 Desember hari ini, besok 1 Januari, tidak ada salahnya juga kita mau mencanangkan ya tahun depan saya ingin apa. Ya, mungkin ini bisa jadi salah satu bahan renungan kita bahwa agama mestinya bikin kita bahagia. Ya, kalau belum, maka ini PR kita. Kenapa? Karena itu kata Allah. Ya, kata Allah. Kalimat Allah, Quran surat ke-2, silakan Bapak Ibu kalau mau buka mushaf masing-masing di rumah, monggo. Mungkin nanti bisa jadi melihat mushaf itu lebih ingat, lebih masuk ya. Kalau lihat di layar mungkin kecil. Apalagi kalau pakai handphone mungkin nggak terlalu kelihatan. Jadi saya sendiri, saya belajar agama dari pesantren di Ponorogo, di Selahung, Bapak Ibu. Dari kecil ya belajar agama itu. Tapi saya baru merasakan bahwa agama itu semestinya itu adalah guidance untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang namanya bahagia itu ya semua aspeknya. Itu mestinya agama itu begitu ya. Sehingga apa yang kita terima dari agama, saya merasakan sendiri rasanya belum sampai ke situ ya. Nah, kalimat Allah Quran surat kedua ayat 38, auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'a, kata Allah, turunlah kalian semua dari surga ini. Maksudnya turun semua itu adalah Nabi Adam, istrinya, kemudian juga iblis. Qul nahbitu minha jami'a, kalimat Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka nanti barang siapa yang datang dari aku itu petunjuk, faman tabi'a minni huda, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjuk aku itu, ya, jaminan Allah, fala khaufun alaihim, satu, tidak akan ada rasa takut dalam diri mereka, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan terbebas dari rasa sedih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takut dan sedih ini ya rupanya adalah 2 akar dari semua masalah kejiwaan. Dan masalah kejiwaan itulah yang kemudian membawa kepada ketidakbahagiaan. Lebih jauh lagi, para dokter, para ilmu kedokteran belakangan menjelaskan apa yang dikenal dengan istilah psikosomatis.
atau penyakit itu asalnya dari pikiran, ya, dari sederhananya seperti itu. Banyak dokter di grup kita ini nanti mungkin bisa juga memberikan tanggapan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takut dan sedih. Takut, ya, rasa takut itulah yang berkaitan dengan segala bentuk kondisi kejiwaan kita yang terkait dengan masa depan. Anxiety, anxious feelings, ya, perasaan tes. Masih bagus Pak suaranya ya? Masih bisa dengar. Oh ya, oke. Bagus Pak, Oke. bagus. Baik. Rasa takut itulah yang memproduksi segala bentuk masalah kejiwaan yang terkait dengan masa depan. Ya, cemas itu tadi, anxiety tadi itu, cemas, curiga, ya, apalagi cemas, curiga, was-was, ya, itu karena rasa takut. Wah nanti begini, wah nanti begitu, wah nanti begini, wah nanti begitu. Ya. Bukan tidak boleh rasa takut itu, tapi ada ilmunya. Nah itulah yang kata Allah, fala khaufun alaihim. Itu ada makna yang luar biasa kenapa memakai kata alaihim dan yang satunya tidak. Tapi mungkin tidak akan kita bahas sebanyak itu pada hari ini, tapi hanya poinnya saja. Fala khaufun alaihim. Yang kedua, walahum yahzanun. Tidak ada rasa sedih. Bapak Ibu, sedih ini luar biasa. Ya. Inilah sebetulnya yang menjadi akar dari banyak persoalan kita hari ini, ya, karena persoalan yang tidak selesai di masa lalu, rasa dendam, rasa marah, rasa bersalah, remorse, itu ya, guilty feeling dan lain sebagainya, sehingga membentuk pikiran kita, ya, membentuk pikiran kita yang hari ini, ya, itu banyak dibentuk oleh rasa sedih yang sebetulnya ada di masa lalu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya ulangi kalimat Allah, faman tabi'a hudai, barang siapa yang mengikuti petunjuk saya, maksudnya mengikuti Al-Quran, harusnya tidak ada dua ini. Ya, tidak ada dua ini. Oke. Nah, singkat langsung, Al-Qurannya ada sama kita. Kita pelajari. Tapi seperti Prio tadi, seperti Ibu Anik tadi, tapi mereka kok nggak dapet ya, gitu loh. Ya, kok nggak dapet ya. Ibu Anik itu kan dari masa lalu tuh ya, trauma memiliki seorang ibu yang seperti itu. Nah, Prio begitu juga, dari masa lalunya dan dari masa depannya itu ada perasaan anxiety yang tinggi dan lain sebagainya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada tambahan ya, bukan saya nggak masukin di sini, tapi tambahan saja. Ada doa yang kita hafal sejak kecil, namanya, kita namakan doa sapu jagat itu. Quran surat kedua ayat 201 Bapak Ibu. Surat Al-Baqarah ayat 201 ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini hasanah dan di akhirat juga hasanah. Hasanah Bapak Ibu, hasanah itu dalam terminologi Al-Quran, yang namanya kebaikan itu punya tiga kata ya untuk menggambarkan kebaikan itu. Dan ini punya level nih, punya level. Yang pertama namanya bir, albir. Albir itu kebaikan tapi bentuknya melampaui waktu, ingin khusus kepada melampaui waktu. Makanya untuk orang tua namanya birrul walidain. Ya. Yang kedua khair. Khair itu kebaikan. Kebaikan yang khusus ya, tapi tidak setinggi yang berikutnya, namanya hasanat. Ya, hasanat. Ada lagi ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang umum, yang diketahui bahkan oleh orang yang tidak beragama juga paham gitu ya. Tapi hasanat itu adalah kebaikan yang paling tinggi. Ya, itu sebabnya di surat Al-Mulk ya, surat Tabarok itu, surat 67 itu ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Ahsan dari kata hasanat gitu ya, ahsanu amala, kebaikan yang paling tinggi. Maksud saya, doa sapu jagat itu Bapak Ibu, Quran surat kedua 201 itu mengajarkan kepada kita
agar menjadi orang yang paling tinggi kebaikannya di dunia sebagaimana paling tinggi kebaikannya di akhirat. Maksudnya paling bahagia di dunia, ya, paling bahagia di dunia dan jadi orang paling bahagia nanti di akhirat. Gitu ya. Ya. Jadi orang Islam itu mestinya adalah orang paling bahagia menjalani hidupnya sampai wafat, jadi orang paling bahagia ketika wafatnya. Mestinya begitu. Ya, mestinya begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan membawa saya akan mencoba berdiskusi dengan Bapak Ibu nanti, membawa pemahaman kita. Jangan-jangan ada yang keliru dari cara kita beragama selama ini, sehingga agama itu kok belum bisa memberikan kita kebahagiaan. Nanti silakan Bapak Ibu menyimpulkan, ya, hipotesis kita pagi ini seperti apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita buka dua ayat yang sangat krusial. Yang pertama surat An-Nisa ayat ke-125. Ya, kita mulai masuk melihat jangan-jangan ada yang keliru, dan apa yang keliru gitu. Bener nggak kelirunya seperti itu atau gimana gitu ya. Ya. Kalau memang keliru, kita bisa ambil pelajarannya dan kita bisa segera memperbaiki insya Allah. Nah, Quran surat keempat, Bapak Ibu, surat An-Nisa ayat 125. Mohon perhatiannya, kalau Bapak Ibu pegang mushaf silahkan perhatian, karena ini memang butuh detail sekali. Kita akan melihat beberapa kata yang spesifik dalam ayat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat Allah begini, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu dinan. Itu kalau Bapak Ibu lihat di layar, itu kata-kata dinan itu saya merahi itu. Ya, saya kasih tinta merah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wa taba'a millata Ibrahim hanifa. Yang kedua saya kasih merah itu adalah millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Jadi ayat ini, ya, kata Allah, wa man ahsanu dinan, siapa lagi yang lebih bagus beragamanya? Ya. Jadi ini kalimat tanya yang sebetulnya tidak butuh jawaban. Maksud Allah, tidak ada lagi yang memiliki cara beragama yang paling baik kecuali ini. Ya. Jadi kan segala ideologi itu, Bapak Ibu, ya, segala sistem itu sebetulnya harus ada contohnya. Ya. Mana contoh yang paling baik? Ya, saya harus mengikuti seperti apa gitu, kira-kira begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat inilah standarnya. Waman ahsanu dinan. Siapa lagi yang lebih baik beragamanya kecuali yang berikut ini? Tidak ada lagi, ya. Tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebentar sebelum kita masuk mengupas sedikit mengenai ayat ini, Bapak Ibu, pelajaran cepatnya pertama, ya, terjemahan Al-Quran yang kita punya di rumah masing-masing, di masjid kita masing-masing, ya, itu rata-rata Bapak Ibu, ya, tidak menjelaskan utuh mengenai kata-kata yang ada di dalam Al-Quran itu. Kenapa? Karena kita, ya, sebagai orang Indonesia, sehari-hari kita tidak bicara dalam bahasa Arab. Sehingga otomatis banyak makna dalam bahasa Arab itu yang tidak bisa terwakili dalam bahasa Indonesia. Itu sebabnya ada seorang ulama besar di India, Abul A'la al-Maududi namanya, beliau, Imam Abul A'la al-Maududi. Sekitar tahun 20-an beliau menulis satu kitab. Cukup tebal kitabnya itu. Uniknya hanya membahas 4 kata saja. Ya. Di dalam pengantar kitab itu beliau katakan, saya harus menuliskan kitab ini karena orang India tidak berbicara sehari-hari dalam bahasa Arab. Saya khawatir kata-kata yang sangat penting ini akan terkurangi maknanya karena dia sangat berkaitan terhadap fundamental agama kita. Ya. Imam Abul A'la Maududi di situ menjelaskan mengenai kata-kata Rob, kata-kata ilah, kata-kata ibadah, dan kata-kata din atau agama yang biasa kita dengar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di surat keempat ayat 125 ini saya merahi 2 kata, yaitu kata din dan kata millah. Saya yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka terjemahan yang ada di rumah Bapak Ibu masing-masing atau di masjid Bapak Ibu, 2 kata ini, din dan millah, itu diartikan sama-sama agama.
agama. Ya. Saya yakin itu, karena saya sudah cek ya Bu. Saya sudah cek hampir seluruh terjemahan, saya cek din ataupun milah itu akan diartikan sama-sama agama. Ya. Ada dua masalah di sini. Ya. Yang pertama, Al-Quran Bapak Ibu, ya, Al-Quran ini kalau Al-Quran itu mau dibandingkan dengan kitab lain selain Al-Quran, ya, maka derajatnya itu sama seperti kita membandingkan Allah dengan kita manusia. Ya, ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah, sementara kitab yang lain itu adalah buatan manusia. Gitu ya. Nah, maksud saya ingin mengatakan kalimat kitab buku yang dibuat oleh manusia saja, ya, itu betul-betul diteliti. Jangan sampai ada kata-kata yang tumpang tindih. Umpamanya bikin undang-undang misalkan. Rancangan undang-undang. Itu sampai diteliti, Pak. Ya, saya yakin Bapak Ibu lebih paham itu diteliti. Jangan sampai ada kata-kata yang multitafsir. Jangan sampai ada kata-kata yang tumpang tindih. Jangan sampai. Apalagi Al-Quran. Maksud saya, mustahil bagi Al-Quran, ya, mustahil bagi Al-Quran untuk tidak efektif dalam memilih kata-katanya. Mustahil bagi Al-Quran menggunakan dua kata yang berbeda kalau hanya untuk menunjuk atau menjelaskan satu makna yang sama. Ya, satu makna yang sama. Saya ambil contoh dulu sebentar. Saya ambil contoh sedikit supaya Bapak Ibu lebih ingat ya. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah sering dengar surat Ar-Rahman. Ya, surat ke-55 itu ya. Surat Ar-Rahman. Dan ada 31 ayat yang diulang-ulang. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu dan mungkin banyak yang sudah hafal. Kalimatnya fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Ya, itu ayatnya. Ya. Nah, pertanyaannya begini. Artinya apa? Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban itu. Ya. Silahkan Bapak Ibu buka terjemahan di rumah masing-masing. Saya yakin di terjemahan diartikan, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Itu ya. Saya yakin itu. Ya. Coba Bapak Ibu buka deh. Itu fabi ayyi ala rabbikum tukadziban 31 kali diulang-ulang, kita dengar dari dulu, artinya diartikan di situ, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Padahal ini keliru Bapak Ibu. Kok keliru? Karena fabi ayyi ala rabbikuma, kata-kata kuma di situ itu adalah dhamir atau kata ganti, ya, yang menunjukkan dua orang. Orangnya ada dua yang diajak bicara itu. Ya. Jadi mestinya kalimatnya begini. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, itu mestinya maka nikmat Tuhan kalian berdua yang manakah yang kalian berdua dustakan. Itu mestinya begitu. Loh, ini implikasinya besar sekali, Pak, Bapak Ibu. Karena artinya adalah nikmat Tuhan kalian berdua, yang manakah yang kalian berdua dustakan? Maka pertanyaan logisnya, loh, yang berdua itu siapa? Nah, gitu kan? Ya, yang berdua itu siapa? Nah, dari situ muncul jawaban. Maksudnya dua itu adalah manusia dan jin. Itu sebabnya dari seluruh ayat itu nanti kita akan dapati di ujung-ujung surat itu, lam yatmishunna insun qablahum walajan. Ya, ada dua kali itu. Di awal-awal surat itu, khalaqal insan min solsolin kal fakhar wa khalaqal janna mim marijim min nar. Ya. Allah menciptakan manusia dari tanah tembikar, Allah menciptakan jin. Nah, itu. Ya kan? Karena ayat itu diartikan sesuai dengan yang semestinya dalam bahasa Arab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak lagi yang fundamental dalam Al-Quran ini yang tidak diartikan sebagaimana mesti harusnya. Ya, salah satu yang sangat krusial lagi adalah kalimat agama ini, din dan milah ini. Oke, saya cepat. Yang kedua, Bapak Ibu, kita buka Quran surat ke-6 ayat 161 ya.
surat Al-An'am ayat 161. Al-An'am itu ada 165 ayat, ini 4 ayat sebelum terakhir. Ini lebih mendasar lagi Bapak Ibu. Setiap hari kita sholat ya minimal itu 17 rakaat setiap harinya. Dan dalam sholat kita 4 mazhab sepakat seluruh bacaannya adalah sunnah kecuali satu. Yang satu itu wajib ya. Apa itu ya? Yaitu surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Walaupun nanti terjemahan fikihnya berbeda-beda, ada yang ada mazhab yang mengatakan harus baca Al-Fatihah bagi seorang makmum. Sebagian lagi mengatakan kalau sudah diwakili oleh imam maka tidak perlu membaca lagi. Tapi intinya adalah Al-Fatihah wajib, yang lainnya sunnah. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Fatihah ada 7 ayat yang diulang-ulang sebagaimana yang Allah maksud dalam Al-Quran, sab'un minal masani, 7 ayat yang terulang-ulang. Dari 7 ayat itu cuma satunya doa. Cuma 1 ayat saja yang doa, yaitu kalimat ihdina siratal mustaqim. Ya, tunjuki kami jalan yang lurus. Maksud saya begini, kalau ada seorang muslim yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa uzur yang syar'i, maka hukumnya adalah keluar dari Islam. Murtad. Ya, keluar dari Islam. Tanpa uzur yang syar'i ya. Artinya, kalau seseorang muslim tidak membaca Al-Fatihah, karena sholat tadi semua sunnah kecuali satu Al-Fatihah. Kalau ada seorang muslim tidak membaca Al-Fatihah 17 kali dalam satu hari, dalam 24 jam hidup dia, ya, secara sengaja dan tanpa uzur syar'i, hukumnya keluar dari Islam. Artinya sama dengan lagi, kalau ada seorang muslim yang tidak meminta ihdinas siratal mustaqim minimal 17 kali dalam satu hari, karena dalam surat Al-Fatihah cuma itu satu-satunya doa, ya, dan Al-Fatihah itu wajib, ya. Kalau ada seorang muslim tidak minta ihdinas siratal mustaqim setiap hari 17 kali dalam sholatnya, ya, maka dia keluar dari Islam. Maksud saya, betapa pentingnya doa itu, ihdinas siratal mustaqim itu. Sampai-sampai kalau antum, kalau saya, kalau kita tidak minta doa itu secara sengaja, ya, artinya tidak baca Al-Fatihah dalam sholat, artinya tidak sholat, maka keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Loh, doa yang lain tidak, Pak. Kita lupa minta sehat, ya nggak apa-apa. Kita lupa minta uang, ya, rezeki, nggak apa-apa. Kita lupa minta ini, minta itu, nggak apa-apa. Tapi kalau minta petunjuk, siratal mustaqim, kalau sampai tidak dilakukan, ya, kalau sampai tidak dilakukan, Allah murkanya luar biasa. Maksud saya, berarti ini doa penting sekali. Penting sekali ini. Petunjuk ini, ihdinas siratal mustaqim. Ya iyalah, kalau hidup ini perjalanan Bapak Ibu, ya, yang paling kita butuhkan petunjuk, ya. Kalau bekal itu bisa habis, bisa cari lagi, ya. Kalau perjalanan pakai mobil kita rusak bisa dibenerin, ya. Tapi kalau sudah arahnya salah, kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dari dulu minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nah, jawaban Allah ada di surat 6 ayat 161 ini, ya. Kan mintanya gini ya, ihdinas siratal mustaqim. Di sini Allah katakan, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakan bahwa Allah, Rabbku, telah menunjuki aku kepada jalan yang lurus itu. Ihdinas siratal mustaqim tadi kita mintanya, Al-Fatihah, jawabannya, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Nah, apa siratal mustaqim itu? Kembali lagi kita akan berjumpa dengan 2 kata. Sebagaimana kita tadi sudah berjumpa dengan 2 kata ini di surat keempat ayat 125. Yaitu kata-kata din dan kata-kata millah. Kita perhatikan kalimatnya, saya ulangi sedikit. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Din, nah ini dia, dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Lagi-lagi,
pasti diartikan di terjemahan itu agama. Din diartikan agama, milah diartikan agama. Ya, agama yang tegak lurus berupa agama Ibrahim yang baik. Ya, kalau di terjemahan pasti artinya begitu. Ya, nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hipotesis kita pagi hari ini, ya, ada yang berbeda maksud arti din, ya, dan milah di situ. Yang inilah mungkin akan membuka pemahaman kita akan agama ini yang sebenarnya, yang kemudian harusnya bisa membawa kita kepada kebahagiaan, ya, atau agama itu mestinya bisa membawa kita bahagia di dunia dan akhirat. Baik, yang pertama Bapak Ibu, din, ya, kata-kata din. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, din diambil dari akar kata tiga, ya, istilahnya sulasi mujarrad, 3 huruf, yaitu dal, ya, dan nun. Ya, dal, ya, dan nun. Masdar atau akar katanya adalah dal, ya, dan nun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau kita cari artinya, ya, ini kita lepaskan dulu dari terjemahan, ya. Kalau kita cari artinya, maka kata-kata din itu punya akar masdar kata yang sama dengan dain. Dain. Nah, surat kedua ayat 282, ini ayat terpanjang, itu memiliki kata-kata dain ini yang merupakan akar kata dari din tadi itu, ya. Nah, kalau kita perhatikan kalimatnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidain. Nah, itu saya merahin itu di situ. Iza tadayantum bidain ila ajali musamman faktubu wa liyaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun ayaktuba kama allamahullah, dan seterusnya. Satu halaman penuh kalau pakai rosam yang Utsmani, itu ayat ini satu saja. Satu ayat saja maksud saya. Nah, di atasnya itu ada kata-kata dain. Wahai orang beriman, jika kalian bertransaksi, ya, dengan jangka waktu tertentu dengan hutang, ya, maka tulislah, ya, tulislah. Nah, jadi Bapak Ibu, dain itu, ya, di sini itu diartikan transaksi jual beli. Itu dain. Ya, dain. Oke, atau hutang piutang. Ya, itu dain. Punya akar kata yang sama. Inilah bahasa Arab, ya. Bahasa Arab itu maknanya itu bisa dikumpulkan dan mencari makna yang sesuai dengan akar kata itu. Yang kedua, surat ketiga ayat 19, ini sudah kita sering dengar ayatnya. Kalimat Allah, inna dina indallahil Islam. Ya. Sesungguhnya din di sisi Allah itu adalah al-Islam, ya. Inna dina indallahil Islam. Wa makhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, dan seterusnya, ya. Nah, singkatnya Bapak Ibu, din itu, ya, adalah pembayaran atau satu sistem hidup, ya, yang akan dibayar dan akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah din. Nama lainnya adalah syariat. Ya. Maka ada dua pendekatan yang berbeda bagi pemberian dalam bahasa Arab. Yang pertama dain, yang kedua hibah. Hibah itu dikasih tanpa dimintai tanggung jawab. Itu hibah. Nah, kalau din, ya, dain Anda dikasih tapi dimintai tanggung jawab. Mana bayarannya? Mana pembalikannya? Nah, itu din. Itulah agama dalam versi yang seperti itu. Jadi maksud saya, rupanya agama itu seperti koin, Bapak Ibu. Sisinya ada dua. Ada sisi satu dan ada sisi satunya. Ya. Nah, sisi satunya ini din, sisi satunya adalah milah. Din itu artinya pembayaran. Itu sebabnya salah satu nama kiamat yang paling terkenal adalah Yaumiddin, artinya hari pembayaran. Maksudnya kita hidup di dunia ini kita sedang mengumpulkan invoice. Ya. Kita melakukan amal kebaikan, kita tuh mengumpulkan invoice tuh, ya, catatan. Kumpulin hari ini, kumpulin hari besok, kumpulin. Nanti begitu kita menghadap Allah, ya Allah, ini invoice saya. Oleh Allah dibayar invoice-nya. Dan tidak hanya invoice yang baik-baik yang dibayar, invoice yang buruk pun akan dibayar. Tinggal nanti hitung-hitungan lebih banyak baiknya apa lebih banyak buruknya. Nah, itulah ad-din, Bapak Ibu. Ya, itulah ad-din. Nah, syariat ini
itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, ya, kalau kita ingin dibayar nanti di akhirat, mesti kita ikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Umpamanya, ada orang pingin soleh. Saya pingin soleh Pak Ustadz. Iya, maksudnya Pak, saya ingin sholat subuh itu saya tambah 1 rakaat supaya lebih soleh. Jadi 3 rakaat. Ya. Padahal lebih banyak kan Bapak Ibu, dari dua biasanya 2, dia ditambah jadi 3 supaya pengen lebih cepat soleh. Tapi apa? Tidak akan diterima. Tidak akan dibayar oleh Allah. Karena tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun lebih banyak. Itu ya. Walaupun lebih banyak. Inilah syariat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu satu sisinya. Agama. Nah, ada sisi yang kedua, sebagaimana di ayat yang tadi, yaitu milah. Kalau milah Bapak Ibu, ya, kita akan temukan di surat Al-Baqarah ayat 120, ya, kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani kepada kalian, tidak akan tinggal diam mereka itu sampai kalian mengikuti, ya, bukan dinahum tapi millatahum, ya. Artinya yang bikin mereka tidak akan tinggal diam itu adalah sampai kalian mengikuti bukan syariat mereka, ya. Bukan cara mereka beribadah, bukan, ya. Tapi apa? Millah. Apa itu millah? Cara fikir atau cara pandang Bapak Ibu, ya. Cara sikap, paradigma, ya. Paradigma. Sama juga seperti surat ke-7 ayat 88, ayat pertama dari juz yang ke-9 itu. Kalimat Allah ketika menjelaskan bagaimana Nabi Syuaib, ya. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, qalal malaul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib wal ladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Kata orang-orang kaum Nabi Syuaib ketika mengusir beliau, wahai Syuaib, kamu pergi saja sana, ya, kamu diusir kecuali kamu mengikuti millatina. Cara kami bersikap, cara kami berpikir, cara kami berdagang, cara kami, paradigma, ya, isi kepala, ya, bukan ibadah mahdhah, bukan syariat tapi isi kepala, paradigma. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau syariat tadi selalu akan dikaitkan atau selalu harus mengacu kepada Nabi Muhammad, agama yang sudah dibawa oleh beliau, maksudnya syariatnya itu dibawa oleh beliau. Tapi kalau milah, ya, selalu di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Millata abikum Ibrahim, millata Ibrahim hanifa. Tadi kita sudah bahas beberapa ayat. Kalau Bapak Ibu ingin ada tambahan, silahkan tuliskan surat ke-22, surat Al-Hajj ayat terakhir itu ayat 78, millata abikum Ibrahim hanifa. Setiap ada kata millah, agama, selalu dikaitkan dengan millah Ibrahim. Itu sebabnya juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah yang paling tinggi, maksud paling tinggi itu paling banyak pengorbanannya di dalam Islam, yaitu haji dan umroh, ya. Uniknya, ya, haji dan umroh itu 95%-nya belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga beliau, gitu ya. Ya. Padahal Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tapi kita kok belajarnya dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu karena milah tadi. Separuh agama kita tuh, setengah koin, ya, satu sisi koinnya itu adalah milah, dan itu adalah bagaimana cara fikir, cara pandang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kita lanjut ya. Oh iya Pak Henry sampai jam berapa nih saya? Nanti kalau kelamaan, maaf Pak, tadi kurang kedengeran, sampai jam berapa Pak? Biasanya jam 6.15 atau 6.30, nanti dilanjut dengan tanya jawab. Oh baik, berarti kita lanjut ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya,
Ya, kalau kita ingin betul-betul bisa membuka sebetulnya makna agama itu seperti apa, maka kita harus ngulik nih ya, istilahnya harus mencari ini ya. Din dan milah, din dan milah, din dan milah ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka makna sesungguhnya menjadi muslim ya, makna sesungguhnya menjadi muslim itu adalah mengikuti milah Ibrahim ya, milah Ibrahim ya, syariat Nabi Muhammad SAW. Quran surat kedua ayat 130 dan 131. Kalau Bapak Ibu pegang mushaf silakan buka. Kalimatnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yarghabu am millati Ibrahima illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Siapa orang atau barang siapa orang yang tidak suka terhadap milah Ibrahim, cara berpikir, cara pandang Ibrahim, ya. Kalau di situ masih diartikan agama ya, kalau di terjemahan pasti masih diartikan agama. Tapi karena kita sudah paham sekarang, kita ambil makna yang sebenarnya. Wa may yarghabu am millati Ibrahim, barang siapa yang tidak suka terhadap cara berpikir, cara pandang, paradigma yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, ya, itu orang yang safiha nafsah, orang yang kurang akalnya, ya, safiha nafsah, membodohi dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, karena kami telah memilihnya di dunia, maksudnya memilih Ibrahim, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sungguh Nabi Ibrahim itu nanti di akhirat akan menjadi punggawanya orang-orang yang soleh. Ya. Pada ayat 131-nya, iz qala lahu rabbuhu aslim, ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim. Aslim itulah Islam, Bapak Ibu. Fi'il amarnya, fi'il perintahnya adalah aslim. Berislamlah kamu, tunduklah kamu. Nah, itu ya. Tunduklah kamu. Aslim, menyerahkan dirilah kamu, Islamlah kamu, gitu ya. Kali bahasa kitanya, Islamlah kamu, ya. Maka Nabi Ibrahim berkata, qala aslamtu lirabbil alamin. Saya menyerahkan diri, saya berislam kepada Rabbul Alamin. Ya. Jadi sebetulnya Islam itu yang menamakan siapa? Islam itu yang menamakan. Jadi kalau kita ditanya, kamu nih Muslim, iya. Dari mana nama Muslimmu itu? Ya. Kamu nih agamanya apa? Islam. Siapa yang menamakan agama Islam itu? Siapa yang menamakan kamu Muslim itu? Nah, mestinya sekarang kita bisa menjawab bahwa yang menamakan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu. Ya, untuk menguatkan Quran surat ke-22, ya, surat Al-Hajj ayat terakhir, ayat 78. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa jahadu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah, huwa jtabakum, dia telah memilih kalian, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan dalam agama atau syariat yang kalian emban sekarang ini, tidak sama sekali tidak Allah jadikan sesuatu yang berat di dalamnya. Berupa apa? Millata abikum Ibrahim. Nah, cara pandang, cara pikir, paradigma bapak moyangmu yaitu Ibrahim. Kalimat berikutnya menarik sekali. Huwa sammakumul muslimin. Dialah yang menamakan kalian muslimin. Min qablu, sebelum ini. Wa fi haza, dan di dalam Al-Quran ini. Ya. Jadi yang menamakan muslim itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya. Jadi kata-kata muslim itu dinamakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi makna sesungguhnya menjadi muslim itu adalah mengikuti milah Ibrahim dan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum masuk nih nanti ya kepada sedikit kupasan mengenai milah Ibrahim, hipotesis kita pagi ini, kenapa kok orang beragama tapi tidak bahagia? Kenapa kok orang sholat tapi korupsi? Kenapa kok orang beragama tapi maling? Kenapa kok tadi ada kasus seperti Ibu Anik Korea, ustazah yang bunuh 4 orang anaknya? Kenapa kok ada kasus seperti Prio, lulusan terbaik pesantren menjadi pembunuh dan pengguna jasa PSK? Dan banyak lagi lusinan kasus, ya. Bahkan kalau kita berani berkaca kepada diri kita sendiri, ya, jangan-jangan kita beragama sudah sekian puluh tahun, ya, tapi rasanya mungkin kering. Ya, tidak ada ya kebahagiaan itu di tempat lain, bukan di agama. Kenapa? Kenapa begitu? Ya. Hipotesis kita pagi ini adalah karena selama ini
kita belajar Islam dari satu sisinya saja, yaitu syariat saja. Gitu. Ya. Syariatnya saja. Ya, syariat itu ya itu. Apa hukumnya ini, apa hukumnya anu, bagaimana pahalanya itu, bagaimana pahalanya ini, ya. Kalau sholatnya begini, apa boleh, apa tidak, apa bacaannya ini, apa bacaannya itu, ya. Kalau mau kaya, apa doanya, gitu ya. Kalau mau ini, apa ini, semuanya bentuk syariat. Yang ketinggalan, defisit kita pelajari, ya, harus kita akui, setidaknya bagi saya, itu adalah isi pikiran, isi kepala, isi paradigmanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena justru itulah yang menjadi landasannya, Bapak Ibu. Ya, itu menjadi landasannya. Itulah ya, sebabnya saya katakan tadi, kok uniknya kita kok berangkat haji dan umroh itu justru malah belajarnya 95% dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka saya sering katakan kepada jamaah umroh yang berangkat sama saya bilang, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berangkat umroh ini pengen cari pahala umroh, mending gak usah berangkat. Mending di rumah masing-masing saja. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu sholat subuh berjamaah di masjid, sebagaimana redaksi hadisnya, kemudian jangan terus pulang, duduk di masjid, ngaji, zikir kepada Allah, sampai terbit matahari, waktu isyraq, waktu syuruk, sholat 2 rakaat, sebagaimana hadis itu diriwayatkan dalam kitab Imam Tirmizi nomor hadis 535 itu ya. Bapak Ibu sholat, maka akan mendapatkan pahala haji plus umroh, bukan hanya umroh, haji plus umroh, bahkan taman, sempurna. Ya. Jadi nggak usah berangkat, mending di rumah saja. Kalau cuma cari pahala. Ya. Karena Allah sendiri bilang kita berangkat umroh dan haji itu bukan hanya untuk cari pahala, tapi untuk mempelajari milah Ibrahim. Quran surat ke-22 tadi Al-Hajj ayat ke-27 Bapak Ibu. 26 dan 27. Wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Serulah manusia untuk berhaji dan juga berumrah tentunya, ya. Nanti manusia akan datang kepada engkau, maksudnya ke Baitullah. Perhatikan kalimat berikutnya pada ayat 27-nya, liyashhadu manafi'a lahum, ada lam li ghayah. Tujuannya berangkat haji dan umrah itu adalah liyashhadu manafi'a lahum, agar manusia itu melihat sesuatu yang akan bermanfaat bagi dirinya, pelajaran bagi dirinya, ya. Apa itu? Yaitu milah Ibrahim. Nah, itu ya. Tawafnya itu dari Nabi Ibrahim, sa'inya Nabi Ibrahim, melontar jamaratnya dari Nabi Ibrahim, ya. Hanya wukufnya nanti yang sebagian ada hikmah dari Nabi Adam dan Siti Hawa, ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang pertanyaannya, bagaimana itu milah Ibrahim? Nah, setidaknya saya ingin sampaikan sedikit saja, mudah-mudahan mudah-mudahan tidak cukup, supaya Bapak Ibu cari terus, ya. Kita cari terus milah Ibrahim itu, karena saya katakan, saya ulangi sedikit, bahwa satu sisi mata uang sudah kita pelajari dari kecil, tapi satu sisinya ini kita defisit selama ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu milah Ibrahim adalah, ya, kita buka surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 129. Ya, ini untuk membuka milah Ibrahim itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Nabi Ibrahim itu berdoa. Ya, doa Nabi Ibrahim begini. Rabbana, ada banyak doanya, mulai dari 124 ya, 125 sampai 130 ini, tapi yang paling paripurna, paling tinggi doanya itu ada 129. Kalimat beliau, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum, ya Allah, utuslah di tengah-tengah kaum ini, di tengah-tengah umat ini nanti seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Perhatikan kalimatnya, Nabi Ibrahim minta diutuskan seorang nabi, plus sekaligus beliau minta kurikulum yang akan diberikan oleh nabi itu nanti. Ya, jadi Nabi Ibrahim minta orangnya, minta gurunya, plus juga minta kurikulumnya. Nah, yang saya merahi di situ Bapak Ibu adalah kurikulumnya. Nanti akan kita temukan detail
perbedaannya dalam kurikulum itu, ya. Jadi kalimatnya begini, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum, ya Allah, utuslah di tengah-tengah umat ini nanti seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Yatslu alaihim ayatika. Kurikulumnya atau tugas nabi itu nanti, tugas rasul itu nanti, satu, yatslu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Yatslu alaihim ayatika. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab. Loh, kok ada ayat, ada kitab? Maksudnya bagaimana? Nanti kita jelaskan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan menjelaskan hikmah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka. Oke, itu kurikulumnya Bapak Ibu ya, kurikulum yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim. Uniknya, ya, doa ini dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus dalam 3 tempat, dalam 3 ayat di dalam Al-Quran. Redaksinya hampir sama seperti doanya, tapi urutannya berubah. Ya, urutan kurikulumnya berubah. Doa ini kan sudah dikabul oleh Allah ini, ya, dengan turunnya Nabi Muhammad. Kurikulumnya juga diminta oleh Nabi Ibrahim, tapi ketika kurikulum itu urutan kurikulumnya berubah, menunjukkan ada prioritas di situ yang dirubah oleh Allah sendiri, ya. Nah, kita perhatikan jawaban doanya, ya. Tadi doanya 129, ya. Doanya di 129, kalimatnya Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika, ya Allah, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayatmu, yatslu alaihim ayatika, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab, ya, dan hikmah wal hikmah wa yuzakkihim, dan bersihkan hati mereka. Begitu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ada 3 tempat jawabannya itu. Kita perhatikan satu-satu. Quran surat kedua ayat 151, tadi 129, ya. Ini dari surat yang sama. Kalimat Allah. Nah, ini dia. Saya ulangi pertanyaannya, doanya tadi. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, itu ya. Ada 4, ya. Kurikulumnya ada 4. Begitu dijawab oleh Allah, kata Allah begini, Kama arsalna fikum rasulan, kama arsalna fikum rasulan minkum. Tadi doanya Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Sekarang jawabannya kama arsalna fikum rasulan minkum. Nah, itu ya. Dan kurikulumnya yatslu alaikum ayatina. Tadi yatslu alaihim ayatika. Sekarang jawabannya yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Itu ya. 4, ya, 4. Oke. 4 itu. Kemudian Bapak Ibu lanjut lagi. Ini surat ketiga ayat 164. Surat ketiga Ali Imran 164. Silakan kalau Bapak Ibu mau buka Al-Quran masing-masing, saya berikan waktu, ya, silakan. Surat ketiga Ali Imran ayat 164, ya, 164. Kita perhatikan kalimat Allah di situ. Tadi doanya saya ulangi. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, ya. 4, ya. Ya Allah, utuslah di tengah mereka seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayatmu, mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah, dan membersihkan jiwa mereka. Tadi jawabannya sudah di 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Nah, sekarang surat ketiga 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Rasulan min anfusihim. Tadi doanya Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Sekarang jawabannya rasulan min anfusihim. Yatslu 'alaihim ayatihi, ya, yatslu 'alaihim ayatihi 1, wa yuzakkihim, bersihkan jiwa 2, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab 3, wal hikmah 4, dan mengajarkan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya. Walaupun mereka selama ini ada dalam kesesatan yang nyata. Oke. Tadi 151 jawaban pertama di 151 surat kedua. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina, membacakan kepadamu, kepada kalian semua ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, membersihkan jiwa kalian, wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah. Sekarang 164 dari surat Al-Imran, laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu,
wa yuzakkihim, membersihkan jiwa, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kitab serta hikmah. Satu lagi jawaban doa, saya tadi sudah katakan ada 3 kali jawaban doa itu, yaitu pada surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat yang kedua. Silakan Bapak Ibu kalau yang mau buka Al-Qur'an di rumahnya. Satu lagi terakhir ini ya, surat 62 ayat yang kedua. Nah, kita juga sering mendengar ayat ini, kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Tadi saya ulangi lagi doanya ya. 129 dari surat kedua. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu doanya. Sekarang jawaban yang ketiga nih. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus kepada kita, maksudnya kepada kaum ini, rasulan minhum, rasul dari kalangan mereka sendiri, ya. Yang ummi, ya, rasulnya itu ummi. Nah, yatslu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab, dan mengajarkan hikmah. Mengajarkan hikmah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dari tadi Bapak Ibu mendengarkan dengan teliti, ya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan ada perbedaan antara doa dan jawaban doanya. Beda urutannya, ya. Yang pertama doanya adalah, ya Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayat Allah. Bacakan ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab. Apa bedanya ayat dan kitab? Nanti di akhir saja kita bahas itu, tapi saya ingin ke urutannya dulu. Kemudian mengajarkan hikmah. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, dan mudah-mudahan dengan itu semua jiwa mereka akan bersih. Ya, jiwa mereka akan bersih. Tapi begitu dijawab oleh Allah doanya, kita perhatikan baik-baik jawaban doanya. Tadi 151 dari surat kedua, 164 dari surat ketiga, dan ayat kedua dari surat ke-62 atau Al-Jumu'ah. Kalimatnya itu sama ya, urutannya sama di 3 ayat itu. Kalimatnya begini. Ya. Laqad manallahu 'alal mu'min, saya ambil yang 164 dari surat Al-Imran saja. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika, yatslu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat, wa yu'allimuhu yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, bersihkan jiwa, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, ajarkan kitab, ya, wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya. Jadi Bapak Ibu, rupanya dari doa Nabi Ibrahim itu, ini milah Ibrahim ya, dari doa Nabi Ibrahim itu ada yang dipindah oleh Allah urutannya itu, yaitu kebersihan jiwa yang tadinya seolah-olah menjadi hasil, menjadi result, menjadi goal, ya, justru Allah angkat ke urutan kedua yang menunjukkan prioritasnya, ya, atau ya seolah-olah menjadi syarat bagi pembelajaran berikutnya, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 ini tolong lihat ke jawaban doanya ya, tolong lihat ke jawaban doanya. Yang 3 dan 4 itu, nomor 3, poin 3 dan poin 4 itu, itulah syariat. Ya. Jadi kitab itu Bapak Ibu dalam terminologi Al-Qur'an itu bukan buku seperti yang kita pahami sekarang. Bukan itu. Kitab itu adalah ketentuan hukum. Itu kitab. Makanya kalau orang puasa, perintah puasa pakai kata kitab. Ya, walaupun fiilnya madi, fiil lampau. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, itu artinya diwajibkan. Kata-kata kitab tapi dalam fiil lampau, dalam fiil madi, fiil lampau, kutiba alaikumul siyam. Begitu juga pada ayat 177-nya di sebelahnya itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Begitu juga pada surat keempat ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minina
kitaban mauquta. Salat itu bagi seorang mukmin adalah kewajiban atau kitab. Kalimatnya kitab. Kitaban mauquta, yang mengikuti waktu. Ya, kitaban mauquta. Begitu juga hikmah. Hikmah diartikan dua oleh para mufasir. Yang pertama, sebagian mufasir mengartikan hikmah itu sebagai wisdom, ya, kebaikan, artinya berisi kebaikan yang besar. Yang sebagian ulama mengartikan hikmah itu adalah sariratul Rasul. Segala perih kehidupan Rasul, mulai dari pilihan-pilihan yang beliau lakukan, hadis-hadis yang beliau ucapkan, sunnah-sunnah yang beliau lakukan, itu semuanya hikmah. Hikmah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi dalam milah Ibrahim itu, ya, yatslu alaihim ayatik, membaca ayat Allah dengan kata tilawah, itu paling atas, ya, paling atas untuk mengenal Allah. Dan yang kedua, membersihkan jiwa. Baru kemudian belajar hukum, kemudian belajar sunnah-sunnah dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan dengan cepat ini, dengan sederhana, ya, inilah yang hilang dari kurikulum belajar agama kita sejauh ini. Sehingga yang diajarkan hanya syariat tadi itu, hukum-hukum, ya, sunnahnya ini, sunnahnya itu, gitu. Hadisnya mana, hadisnya ini, hadisnya itu. Akhirnya Bapak Ibu, mohon maaf, akhirnya umat Islam ini berantem, berkelahi sesama kita. Coba kalau kita perhatikan, perkelahian umat Islam itu hanya berkutat masalah poin 3, poin 4 ini. Ya kan? Masalah hukum, masalah kunut, nggak kunut. Ada yang percaya kunut, ada yang nggak percaya kunut. Nanti yang kunut bilang, kamu kalau nggak pakai kunut, nggak sah sholatmu. Lah orang kalau sholat nggak sah, berarti masuk neraka, Pak. Orang yang nggak pakai kunut bilang, ini bid'ah. Kalau kamu pakai kunut, bid'ah. Bid'ah sama dengan masuk neraka. Itu kan ini. Mengenai masalah hukum. Masalah hadisnya, mana ininya. Ya. Padahal kalau belajar urutannya dari atas, ya, kalau tenang jiwanya, kalau bersih jiwanya, ya, kalau paham bagaimana milah Ibrahim itu, ya, hal-hal yang kecil-kecil seperti tadi itu, furu'iyah dan cabang-cabang seperti tadi itu, tidak lagi menyita perhatian kita, ya. Akan lebih banyak menyayangi sesama kita, berbagi, sharing, membantu, dan lain sebagainya. Ya, itulah kemudian yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Ya. Makanya jangan heran orang paham ilmu agamanya tapi tidak bahagia karena pahamnya cuma poin 3 dan 4 saja. Lulusan mana? Madinah atau Makkah atau mana-mana lulusan. Tapi ujung-ujungnya begitu, ya. Dan kita temukan banyak seperti itu. Ya. Ada orang itu tidak mau menghadiri wafat ayahnya, bapaknya, hanya karena ada tahlilan di situ. Ya. Dia sudah belajar agama, ya. Menurut dia itu bid'ah, dia nggak mau ke situ karena bapaknya oleh saudara-saudaranya yang lain, oleh adiknya, oleh kakaknya itu dibuatkan acara tahlilan. Menurut dia itu bid'ah, dia tidak mau ikut. Ya. Akhirnya putus hubungan saudara hanya karena hal-hal seperti itu. Ya kan? Lah itulah yang akan menggiring kepada ketidakbahagiaan. Padahal itu hanya poin 3 dan 4. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, tadi sudah rumus cepat saya sampaikan pertama, ya. Tidak mungkin Al-Quran itu tidak efisien. Selalu setiap katanya itu ada makna yang berbeda. Ya. Yang kedua, selalu di dalam Al-Quran, apapun yang disebut lebih duluan, itu memiliki makna yang lebih utama daripada yang akan disebut belakangan. Bahkan tidak jarang, apa yang disebut duluan, itu menjadi syarat bagi yang akan disebut belakangan. Ya. Jadi urutan di dalam Al-Quran itu dampaknya signifikan sekali. Ya. Contoh, aqimis sholah wa atuz zakah, selalu begitu. Dirikan sholat dan bayarkan zakat, selalu begitu. Maksudnya, sholat lebih utama daripada zakat. Tidak bisa orang, saya bayar zakat aja Ustadz, tapi saya nggak sholat, boleh nggak? Nggak boleh. Karena yang akan pertama dihisab adalah sholat. Amanu wa amil soleh, selalu begitu. Selalu iman disebut lebih dulu, baru amal soleh disebut belakangan. Kenapa?
Karena iman menjadi syarat bagi diterimanya amal soleh. Ada orang beramal soleh, tapi tidak beriman, tidak diterima oleh Allah. Gitu ya. Nah, demikian pula urutan kurikulum ini. Pastinya tentunya ada maksud kenapa Allah pindahkan pembersihan jiwa itu yang tadinya di bawah naik ke atas. Naik ke atas. Ya. Menjadi syarat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Pasti ada maksudnya. Selain untuk tujuannya, juga Allah ingin mengatakan kitab kalian ini, Al-Quran ini, agama kalian ini, sebetulnya ya itu lebih banyak akan bicara soal pembentukan, pembersihan karakter kalian. Karakter yang bersih itu umpama gelas, akan enak nanti kita masukkan hukum-hukum maupun hikmah-hikmah, sunnah-sunnah setelah jiwa atau gelas ini bersih. Ya, dan betul-betul mengenal Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya pikir itu pengantarnya. Pengantar panjang juga ya. Monggo silahkan Pak Henry, mungkin ada kita lebih dengan diskusi atau tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Kira cukup jelas apa yang disampaikan Pak Ustadz Doni. Tapi saya lihat banyak sekali teman-teman masih kurang puas dengan penjelasan. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Monggo. Iya, silakan. Mari, siapa yang mau bertanya? Pak Henry, maaf, itu mungkin di chat ada, bisa dibacakan. Oh, gitu. Ya. Baik, kalau belum ada yang bertanya, ini ada di chat, Pak Ustadz, izin saya membacakan dari Pak Amin. Kadang-kadang Allah menggunakan kata aku, kadang-kadang menggunakan kata kami. Mohon penjelasan. Baik. Kemudian yang kedua dari Bu AC, pada saat di Masjid Nabawi setelah sholat subuh kami lakukan ngaji, doa sambil menunggu sholat subuh, tapi dilarang oleh petugas masjid. Kenapa? Kemudian yang ketiga, ini usulan dari Pak Adi Gunadi, doa Nabi Ibrahim, dan jawabannya masing-masing ada 4. Usul untuk setiap angka 1 sampai dengan 4, ukuran suratnya dan ayatnya biar terus bisa dicocokkan, walaupun sebelumnya sudah diterangkan tapi kan terpisah. Terima kasih. Itu Pak Ustadz. Saya juga mau tanya. 3 dulu Pak, ya. Baik. Supaya Pak Ustadz tidak lupa nanti. Baik. Kita jawab dulu ya, kalau gitu. Ya. Baik. Terima kasih. Pertanyaan pertama tadi aku adalah kami. mengenai aku dan kamu, kami ya. Bapak Ibu, setiap kali ada kata kami di dalam Al-Quran, maksudnya kata ganti kami ketika Allah ingin menunjukkan sesuatu tapi pakai kata kami, pasti ya selalu berkaitan, pertama berkaitan dengan hal ya, sesuatu hal yang juga ada kontribusi atau campur tangan atau apa ya istilahnya ya, kontribusi dari selain Allah, umpamanya malaikat dan Nabi Muhammad ya. Misalkan Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang menjaganya. Maksudnya karena Al-Quran itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad kepada kita umatnya, dan kita para hafiz Quran itu menjaga Al-Quran. Nah, itulah yang dimaksud dengan nahnu, kami, gitu ya, kami. Yang kedua, kalimat kami itu biasanya menunjukkan di dalam Al-Quran kerajaan atau semacam kerajaan. Jadi ada, Allah tuh menunjukkan bahwa
dirinya itu adalah memiliki malaikat-malaikat, pembantu-pembantu yang melaksanakan tugas-tugas mereka. Nah, itu kami biasanya, Bapak Ibu. Adapun ketika bicara tentang saya langsung pakai kalimat aku, ya, maka itu langsung kepada pribadi kita. Biasa, misalkan dia, nah, dia itu kalimat tunggal itu menunjukkan bagaimana kita langsung kepada Allah ininya pemahaman kita, ya, berbeda-beda di tiap ayat. Ya, kira-kira begitu jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua, gitu ya Pak Henry. Ya, Kemudian betul. pertanyaan kedua, ya, saya lanjut ya. Pertanyaan kedua tadi mengenai sholat di Masjid Nabawi, ya, kalau saya tidak salah, sholat di Masjid Nabawi, kemudian habis subuh baca doa, kok nggak boleh gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu mazhab yang digunakan di sana adalah mazhab Hanafi, ya. Sehingga berbeda dengan kita yang mayoritas mazhab Syafi'i di Indonesia. Termasuk salah satu yang paling mendasar kalau Bapak Ibu lihat, sholat subuh di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu tidak pakai kunut, ya, tidak pakai kunut. Kalau kita pakai kunut, di rata-rata di Indonesia pakai kunut karena mazhabnya Syafi'i. Jadi hal seperti itu adalah hal yang lumrah dan biasa, ya. Mungkin dilarang karena mungkin juga kita membacanya agak keras doanya, mungkin mengganggu juga kepada mungkin jamaah lain yang membaca dengan tidak keras. Allah alam bisawab. Itu yang bisa saya jawabannya. Kemudian ketiga tadi Pak, ya. Oh, mengenai urutan ini Pak, ya. Ya. Usul dari Pak Adi Gunadi, ya, bagus sekali. Terima kasih Pak Dokter. Pak Adi Gunadi ini seorang dokter, beliau nih. Terima kasih Pak Dokter. Insya Allah nanti kita sampaikan ayat-ayat detailnya mengenai ayat-ayat dan juga hukum-hukum tadi itu. Allah alam bisawab. Demikian Pak Hendri. Baik, mungkin ada yang akan bertanya lagi, dipersilakan. Saya Pak Hendri mau nanya, Pak Hendri. Ini monggo Pak Agus. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam ini kenal ya Pak. Mengenai urutan yang jawaban Allah tadi Pak Ustadz. Jadi yang pertama membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua membersihkan jiwa dan kehidupan dan seterusnya ya Ustadz ya. Iya betul. Yang saya tanyakan itu membersihkan jiwa dan kehidupan itu berhubungan dengan akhlak ya Pak Ustadz, akhlak, terutama akhlakul karimah sebagaimana hadis Nabi yang pernah disampaikan, kalau nggak salah mohon dikoreksi Pak Ustadz, hadis Nabi mengatakan bahwa tidaklah aku diutus ke dunia melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Nah itu mungkin yang utama yang akan harusnya kita pelajari dulu ya Pak Ustadz ya. Jadi semuanya bermuara pada pembentukan akhlak. Nah, bagaimana caranya implementasi jawaban doa nomor 2 ini Pak, bersihkan jiwa dan kehidupan itu bagaimana implementasinya dalam praktek kita sehari-hari. Ini kan Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Sekali lagi pertanyaan kedua, tadi saya lihat sudah Pak Indri. Ya, Mas Rodian, monggo. Nambahin aja. Sebenarnya mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya mirip dengan Mas Agus tadi. Akhlak, nah ini mungkin yang detail, secara detail yang bisa kita pelajari itu ada bukunya nggak gitu Pak Ustadz? Mungkin itu aja untuk bisa lebih ini mendalami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan ketiga mungkin ada yang kayak Pak Sukis nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, ya, ada poin nomor 2 itu masalah membersihkan jiwa dan kehidupannya.
dari kehidupan ya. Nah itu menurut saya itu kok agak susah gitu ya nerapinya gitu ya. Apakah Pak Ustadz punya tip atau cara agar kita itu bisa ya sedikit-sedikit mulai berubah, terutama kita kepada keluarga, anak atau tetangga gitu Pak. Gitu aja sih. Terima kasih Pak Lukis. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, Ya, ada 3 pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Ini kayaknya semua pertanyaan nyambung semua ya. Jadi saya jawab sekaligus ya Bapak Ibu, mulai Ya. dari Pak Agus, kemudian Pak Rodian dan Pak Sukis tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu lihat ya, sebetulnya urutannya itu yang pertama adalah yatslu ayatillah. Ya. Jadi di dua, baik di doa maupun di jawaban, ada satu yang tidak berubah, yaitu yatslu ayatillah. Yatslu ayatillah. Maka saya katakan tadi, sebetulnya ini kupasan cepat saja. Ya mestinya lebih mendalam lagi. Maksud saya begini, ini adalah tangga yang harus kita lewati satu demi satu. Ya, tidak mungkin jiwa kita ini bersih. Tidak mungkin jiwa kita ini bersih. Ya, akhirnya tidak mungkin juga keluar karakter yang baik atau akhlak yang baik tadi kalau jiwa tidak bersih. Tapi jiwa tidak mungkin bersih kalau tidak yatslu ayatillah. Di atasnya itu ya. Nah, ada persoalan baru mengenai yatslu itu Bapak Ibu ya. Kalau yang sudah pernah ikut sering pengajian dengan kami sudah paham apa itu tilawah dan qiraah dalam Al-Qur'an. Itu ada perbedaannya lagi ya. Maka kalimat Allah di situ kalau Bapak perhatikan, yatslu alaihim ayatika, bukan yaqra alaihim ayatika. Padahal qara'a yaqra'u dan tala yatlu tilawah itu di dalam Al-Qur'an lagi-lagi artinya sama, yaitu membaca. Padahal dua kata yang berbeda. Gitu. Jadi singkatnya, kita tidak akan masuk ke situ karena itu bahasanya panjang sekali. Singkatnya adalah kalau seseorang betul-betul mengenal Allah, ya, atau setidak-tidaknya dalam perjalanan mengenal Allah, maka pasti jiwanya akan bersih. Otomatis akhlaknya akan baik. Artinya semakin banyak kita mengenal Allah, semakin bersih jiwa kita. Semakin baik akhlak kita. Itu sudah rumus pastinya begitu. Ya. Maka tadi kalau para Dian tanya, adakah bukunya? Bukunya banyak, Pak. Ada Tazkiyatun Nafs, itu saripati yang ditulis oleh Said Hawa mensaripatikan kitab dari Imam Al-Ghazali, yaitu dalam saripati itu diambil bagian Tazkiyatun Nafsnya saja. Itu bagus juga. Tapi itu semua Bapak Ibu adalah teori. Makanya di pesantren-pesantren banyak belajar, ya, termasuk si Priyo tadi, mempelajari kitab Tazkiyatun Nufus itu, Tazkiyatun Nafs tadi. Tapi untuk masuk menjadi implementasinya butuh satu kunci, ya, yang wajib, ya, satu kunci yang wajib, yaitu apa? Mengenal Allah. Kenal Allah. Yatslu alaihim ayatillah. Ya. Ayat itu artinya tanda, Bapak Ibu ya. Ayat itu tanda. Tanda Allah. Ayat itu ada dua, qauliyah dan qauliyah. Makanya kadang-kadang orang yang masuk Islam dari agama lain, seorang ilmuwan umpamanya, ya, masuk Islam dia karena ilmu yang dia cari, umpamanya seorang fisikawan, seorang kedokteran, mempelajari kandungan, tahu-tahu dia sadar sebagaimana yang di dalam Al-Qur'an, kandungan itu dari mudghah, dari alaqatan, mudghatan dan seterusnya. Kok benar begitu? Dari mana Allah tahunya? Dari mana Rasulullah kok bisa tahu? USG aja baru ada abad ke-20 ini. Akhirnya dia masuk Islam setelah dia paham betul, oh ini Al-Qur'an memang betul-betul bukan buatan manusia, ini buatan Allah. Biasanya orang seperti itu akan lebih kuat Islamnya. Loh, ya kan? Padahal baru loh dia masuk Islam itu. Kita yang udah lama, ya, itu. Ini kaca cermin untuk kita. Kenapa? Karena
mengenal Allah. Yatlu alaihim ayatillah. Ayatillah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak Agus, Pak Rodian, dan Pak Sukis, tipsnya, ya, bukunya, ya, caranya yang paling besar adalah yatlu ayatillah, tilawah ayat-ayat Allah, ayat qauliyah maupun ayat qauliyah. Yang sedang kita lakukan sekarang, Bapak Ibu, yang sedang kita lakukan sekarang, ini adalah tilawatil Quran. Ya, memahami Al-Quran. Kira-kira begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mau sedikit lagi, Pak Ustadz, maaf. Monggo. Apakah bisa juga untuk sederhananya kita mulai dari mentadabur mengenai mengenal Allah ya, Ustadz ya, mentadaburi Ummul Quran, Ustadz, Al-Fatihah. Di situ kan ada Ar-Rahmanir Rahim, Rabbul Alamin, Maliki Yaumiddin. Jadi mungkin dari situ kita bisa dengan pentadaburan ayat dari situ mungkin bisa mengenal Allah sekaligus membersihkan jiwa kita. Apakah betul-betul itu ya, Pak Ustadz? Iya, iya. Iya. Bisa, ya. Pak, bisa, Kak. Karena memang Ummul Quran itu adalah apa? Ummul Quran itu disebut Ummul Quran, disebut ibunya Al-Quran, karena semua isi Al-Quran itu ada di dalam Al-Fatihah. Ya, itu saking dahsyatnya maka disebut Ummul Quran. Jadi betul sekali, bisa kita. Itu sebabnya Al-Fatihah lah satu-satunya bacaan yang diwajibkan dalam sholat. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Baik. Assalamualaikum. Ya, silakan. Mas Hendri. Ya, Mbak Umi. Singkat padat ya, Mbak Umi. Ya. Yeah. Ya, singkat. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Bu Umi. Ya, saya ingin mungkin kembali ke tema kita pagi ini. Pertanyaan saya membaca bahwa sebenarnya kalau menurut ilmu Barat ya, ini karena buku-buku referensi yang saya baca ini kan buku-buku dari Barat gitu. Secara psikologis rasa bahagia itu sebenarnya adalah state of mind. State of mind itu berkaitan dengan pola pikir atau tadi yang Pak Ustadz bilang cara pandang kita gitu. Nah, itu juga saya merasa bahwa itu juga berkaitan dengan hati. Mungkin kalau atau perasaan. Jadi di situ kalau kita kaitkan dengan beberapa firman Allah juga, Pak Ustadz, mungkin ada kan tentang hati yang ada sebongkah daging di dalam manusia, kalau dia baik maka baiklah manusia itu. Seperti itu insya Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan itu begini, Pak Ustadz. Kebahagiaan itu sebenarnya kalau menurut ilmu tasawuf itu adalah bagaimana kita mencoba menerima atau ikhlas. Jadi bagaimana kita bisa menerima kondisi kita dengan ikhlas. Jadi jauh dari kekecewaan, karena kalau kita tidak ikhlas itu pasti ada rasa kecewa, rasa itu mungkin marah, mungkin tidak puas dan seterusnya. Nah, begini Pak Ustadz, kalau sebenarnya dikaitkan dengan Islam, itu apakah yang dimaksud dengan jiwa itu yang kita bicarakan di sini itu Pak Ustadz? Apa state of mind itu sebenarnya adalah jiwa itu. Jadi membersihkan jiwa itu barangkali apakah kita harus lebih ikhlas atau seperti itu Pak Ustadz pandangan saya. Karena saya kira mungkin kita bisa berbahagia itu bila kita bisa menerima apa adanya begitu. Mohon koreksinya Pak Ustadz. Mohon maaf ini.
Seperti itu. Mohon maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau nggak ada, saya izin Pak Ustadz. Monggo, Pak. Ini yang berkaitan dengan tadi surat Al-Baqarah, masih berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Agus tadi. Di surat Al-Baqarah itu hanya satu permintaan kita, ini siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa maknanya ya? Kenapa kok kita tidak diminta untuk minta keselamatan atau minta barokah atau yang lain? Sehat. Apa maknanya ini surat ayat ini? Kemudian yang kedua mengenai surat Ar-Rahman tadi, makna kuma, Rabbika kuma. Itu kan tadi Pak Ustadz menyampaikan itu ditujukan kepada manusia dan seton. Manusia dan jin, Pak. Jin. Kenapa ya jin itu kan diantaranya juga ada setan ya. Setan itu jelas ingkar. Kenapa Mas diingatkan itu jelas-jelas ingkar dan selamanya akan ingkar. Kenapa? Kalau itu mengingatkan jin diantaranya setan itu apa kira-kira namanya? Mungkin itu Pak Ustaz. Halo. Satu lagi. Ini monggo bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon izin saya ingin bertanya Pak Ustadz. Bu. Ya, Pak Ustadz, tadi kalau doa Nabi Ibrahim yang pertama itu adalah membacakan ayat-ayat Allah dalam hari ini Al-Quran. Sedangkan kita rukun Islam itu yang diwajibkan adalah sholat. Jadi kesetaraan antara sholat dan membaca Al-Quran itu di mana Pak Ustadz? Maksudnya selama ini kita sebagai muslim itu kalau sholat sudah diwajibkan 5 kali. Tapi kalau misalnya membaca Al-Quran kan seolah-olah kita boleh baca atau boleh enggak gitu. Seolah-olah jadi membaca Al-Quran itu adalah ya kalau ada waktu baca Quran gitu. Jadi di mana kewajiban dari membaca ayat-ayat Allah ini bagi kita gitu, Pak Ustadz. Terima kasih. Mohon maaf kalau salah, Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Retno. Waalaikumsalam. Baik, saya jawab dulu Pak Hendri ya. Ya siap. 3 dulu, nanti ada lagi Pak Rudi ya. Monggo. Pak Rudi. Baik. Bapak Ibu, saya jawab dulu yang pertama tadi pertanyaan Ibu Umi. Ya, Ibu Umi dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, state of mind ya, sebagaimana yang kita sering akan dapatkan di buku-buku psikologi atau juga istilah barunya sekarang flow, ya, the flow, ya. Ada lagi state of mind, flow dan lain, banyaklah itu istilahnya itu. Sebetulnya di dalam Islam ada satu istilah yang namanya jiwa. Nufus, nafsun. Ya, nafsun. Jiwa ini Bapak Ibu, ini kalau kita kupas waktunya nggak cukup, tapi saya singkat saja. Jiwa ini Bapak Ibu, wabil khusus pada Ibu Umi, saya yakin Ibu Umi karena sering baca buku psikologi jadi akan paham. Jiwa ini adalah yang mengatur state of mind, pikiran dan perasaan. Ya. Jadi ada intelligent quotient, kecerdasan intelijen, dan ada emotional quotient. State of mind, ya, state of mind itu dicoba diartikan oleh para psikolog-psikolog Barat sebagai kemampuan mengendalikan atau mengarahkan intellectual quotient, ya, sekaligus juga emotional quotient. Jadi sebetulnya konsep Islam ada istilahnya the self. Itu saya punya buku yang jarang punya buku. Tolong Bang ambilin buku yang biru di luar sana, di meja. Saya punya buku yang jarang Ibu. Saya kayaknya Ibu suka baca buku.
buku psikologi yang jarang ini. Ditulis oleh seorang psikolog Turki. Ya. Ditulis oleh seorang psikolog Turki. Buku ini luar biasa sekali. Tapi saya nggak tahu, rasanya belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Judulnya, kalau lihat, ya, The Self, the Soul, and the Psychology of Good and Evil. Ya. Jadi jiwa, the self, diri sendiri, the soul, jiwa, dan psikologi of good and evil. Jadi maksud saya, kita ketika saya mengatakan kita itu artinya adalah yang di dalam yang menguasai pikiran dan menguasai perasaan. Itulah jiwa. Dan jiwa, dialah yang akan merasakan mati. Dialah yang akan hidup selamanya. Ya, maksud saya hidup selamanya tuh nanti hidup lagi maksudnya. Ya, jiwa itu. Ya, nafs itu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah jiwa. Itulah tazkiyatun nafs, ya, membersihkan dia itu ya, dia itu. Dia itulah yang mengontrol pikiran sekaligus perasaan kita. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian pertanyaan kedua tadi dari Pak Hendri, apa itu Shiratal Mustaqim? Ya, Shiratal Mustaqim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan kedua tadi dari Ibu, nanti Ibu terakhir ya, Bu Retno tadi ya. Pertanyaan kedua Pak Hendri, apa itu Shiratal Mustaqim? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Shiratal Mustaqim itu Bapak Ibu, ya, tadi ketika jiwa kita itu, jiwa itu sekali lagi maksudnya adalah kita yang di dalam ini ya, the self itu ya, jiwa itu mengetahui jalannya dia mau kemana itu ya. Makanya nanti saya membuat namanya tangga karakter. Kenapa? Karena Al-Quran ini Bapak Ibu itu adalah kitab untuk mendidik dia tadi itu, si jiwa itu tadi. Karena ini sekaligus menjawab pertanyaan Bu Retno ya, sekaligus nih saya jawab Bu Retno. Karena ibadah yang kita lakukan, termasuk di dalamnya sholat, ya, rukun Islam. Artinya orang tuh keluar dari situ nggak Islam lagi gitu loh maksudnya ya. Ibadah yang kita lakukan itu sama sekali jangan dipandang sebagai kewajiban. Tapi pandanglah dia sebagai kebutuhan jiwa. Kebutuhan si jiwa itu tadi. Nah, gitu ya. Karena kita butuh terhadap pembentukan dan penjagaan karakter itu, maka Allah kirimkan resepnya. Ini loh, kalau kamu mau membentuk itu yang ada di dalam si kamunya itu, doni, itu si dalamnya itulah doni. Kalau kamu membentuk dianya, nanti kita mati, badan kita masuk kubur, tapi kitanya tidak. Gitu ya. Jiwa itu tidak. Nah, dia itulah yang harus dibentuk. Dia itu. Nah, kalau kamu ingin bentuk itu, ini loh resepnya. Ada mulai dari caranya, mulai dari nolnya ada. Ketika sudah sampai ke sini, ini caranya. Untuk menjaganya ini. Nah, salah satu resep itu adalah sholat. Kenapa kok harus 5 waktu? Kenapa kok waktunya harus jam segitu? Mauqutan, ya, mauqut diambil dari kata waktu. Ada isim makan wa zaman, ada mimnya. Artinya waktunya harus sesuai dengan ketentuannya. Kenapa kok harus subuh jam segitu? Kenapa nggak bisa subuh jam 7 aja sih? Nggak bisa. Kenapa? Untuk mendidik si jiwa itu tadi. Jadi, Bapak Ibu, jangan dipandang ibadah itu sebagai kewajiban, tapi pandanglah dia sebagai kebutuhan jiwa. Karena kalau kita sudah pandang seperti itu, maka kita akan mudah untuk mengerti bahwa sebetulnya itu hanya rangkaian pendidikan jiwa saja. Gitu. Tapi begini, kalau gitu saya eling saja Ustadz. Yang penting jiwa saya terdidik. Keliru itu. Tidak boleh lepas dari resepnya Allah, yaitu syariat tadi itu. Kalau kita ambil saja, saya ambil ilmu barat saja, pakai ilmu barat keliru, nggak bisa, tetap nggak bisa. Ya. Kita bisa adu argumentasi secara empiris, secara keilmuan bahwa ilmu barat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Al-Quran, ya, dibandingkan apa yang Allah kirimkan kepada kita.
Nah, itulah maksud dari ibadah riyadoh, ibadah mahdoh kita itu untuk mendidik jiwa ini supaya dia betul-betul siap kembali kepada Allah. Nah, surat Al-Fatihah, Ihdinas Siratal Mustaqim itu, Pak Henry dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah tujuan hidup kita. Untuk berada di jalan itu. Itulah tujuan hidup kita. Kalau kita sudah ada di jalan itu, sudah tahu persis kita sudah ada di Siratal Mustaqim, di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bukan hanya nanti di akhirat yang rambut dipotong 7 itu, bukan hanya itu maknanya. Tapi jalan hidup ini itulah Siratal Mustaqim. Ya. Jalan hidup, cara kita bersikap, cara kita memilih, bagaimana kita melihat, state of mind kita, state of feeling kita, ya, state of emotion kita, bahkan juga state of physical condition kita juga berpengaruh. Itulah jalan yang lurus. Makanya Nabi itu komplit. Karakter beliau, bagaimana kejiwaan beliau itu ada, bagaimana fisik beliau juga ada. Kita pelajari, gitu ya. Nah, itulah Siratal Mustaqim. Setelah kita ada di Siratal Mustaqim itu, Pak Henry dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak masalah mau kita lari cepat, monggo. Mau jalan pelan, jatuh lagi, bangun lagi, selama ada di jalan itu, nggak apa-apa. Pasti nyampe. Tapi kalau jalannya keliru, nah, umpama kita mau ke Malang nih, Malang itu arahnya ke kanan, ya, ke kanan sana. Tahu-tahu kita ke kiri. Ini Pak, ya, kita cepat kayak apa juga, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena kita tidak akan sampai Malang, nggak akan kita sampai ke kota Malang. Ya. Tapi kalau sudah tepat jalurnya, monggo, mau jalannya cepat, silahkan. Mau jatuh bangun lagi, ya silahkan. Mau jalan pelan-pelan, silahkan. Pasti nyampe. Nah itu. Nah untuk itulah resep tadi Bapak Ibu. Jadi Al-Quran itu sebetulnya kitab karakter, kitab resep untuk memperbaiki dan mengobati karakter kita dan menjaganya. Itu kira-kira. Ya, adapun ibadah mahdoh kita, ibadah riyadoh kita, itu salah satu resep untuk terus menjaga jiwa itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Terima kasih, Pak Ustaz. Yang kedua, mengenai kuma tadi, Pak. Oh iya. Kenapa tadi Pak kumanya? Saya lupa. Oh, jin ya. Oh gini Pak Henry. Jadi Bapak Ibu, ada bedanya antara jin, iblis, dan setan. Ada bedanya tuh. Ya. Nah, tapi kalau saya kupas sekarang, ini waktunya kayaknya nggak cukup nih Pak Henry. Panjang nih. Tapi singkat saja, jin itu netral, seperti manusia. Manusia ada yang jahat, ada yang soleh. Jin juga ada yang soleh. Nah, jin yang tidak soleh, itulah setan. Ya. Jadi setan itu bukan satu makhluk, tapi dia satu pemikiran. Karena manusia pun bisa menjadi setan. Syayatinal insi wal jinni. Nanti jangan kita bahas, ini panjang sekali, tapi intinya begitu. Nah, jin pertama namanya iblis, manusia pertama namanya Adam. Gitu. Bangsanya namanya jin. Nah, kita bangsanya namanya manusia. Manusia yang baik masuk surga, jin yang baik masuk surga. Manusia yang tidak baik masuk neraka, jin yang tidak baik masuk neraka. Termasuk di dalamnya iblis yang sudah dijamin masuk neraka. Gitu. Begitu kira-kira, Bapak Ibu. Monggo tadi Pak Rudi ya, mau silakan. Ya. Pak. Masih ada waktu nih Pak. Pak Ustadz. Terkait tadi penjelasan Pak Ustadz untuk mengenal Allah. Jadi cara untuk mengenal Allah. Ini kebetulan saya punya buku begitu Pak, ensiklopedi Asmaul Husna. Nah di dalam pengantar dari buku ini ada satu pengantar yang menyebut bahwa salah satu cara terbaik untuk mengenal Allah adalah melalui pengenalan Asmaul Husna. Betul. Nah, mohon bagaimana
menurut pendapat Pak Ustadz terkait dengan Asmaul Husna. Baik. Dan cara kita untuk mengenal lebih dekat, mengenal lebih baik, mengenal lebih paham mengenai Allah terkait semakin kita mengenal Allah, maka kita bisa semakin bisa membersihkan hati. Nah, mohon penjelasan dalam hal ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada lagi mungkin? Atau ada lagi mungkin? Di chat ada satu itu Mas Hendri. Dari Mas Anto Satrianto. Atau dibacakan Mas Hendri? Tuh, di chat. Kok nggak ada ya saya ya? Oh, enggak. Oh, iya. Baik, ada di bawah. Seseorang itu kalau sudah merasa baik sulit diperbaiki. Iya. Apa maksudnya? Iya. Baik. Kalau sudah merasa baik sulit diperbaiki ya. Maksudnya pertanyaannya itu tadi ya. Iya. Oke. Baik, saya jawab dulu Pak ya. Mungkin ya, karena tidak ada lagi pertanyaan. Baik. Yang pertama kita buka untuk menjawab pertanyaan Pak Rudi. Kita buka surat ke-7 Pak. Ini mungkin bisa menguatkan lagi apa yang tadi Bapak sampaikan. Surat ke-7 Al-A'raf. Silakan kalau pegang mushaf kita buka surat ke-7 ayat ke-180. Surat Al-A'raf ayat 180. Surat 7 180 ya. Kita perhatikan kalimatnya. Ya, 180. Oh, iya. 180. Pak Ustaz. Nah, kalimatnya di situ auzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna. Dan Allah itu memiliki ya asma, sebutan-sebutan ya, atau kalau istilah kita nama, tapi sebetulnya bukan nama tapi sebutan, panggilan ya. Walillahil asmaul husna. Panggilan-panggilan yang baik. Walillahil asmaul husna. Fad'uuhu biha. Maka serulah Allah dengan itu ya. Dengan asmaul husna tadi itu. Panggillah Allah fad'uuhu biha dengan itu. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, wabil khusus kepada Pak Rudi. Jadi Allah memberikan keluasan atau kemudahan kepada kita. Umpamanya, ya Allah, saya kok lagi sulit ekonominya. Maka kita seru panggil Allah dengan sifatnya, dengan asmanya, Al-Ghani, yang maha kaya. Ya Allah, Engkau yang maha kaya. Ya Ghani, ya Hamid. Hamid itu maha mulia, mulia pemberi, artinya selalu ngasih, ya, selalu ngasih. Engkaulah yang maha pengasih. Seru dengan itu, ya. Atau misalkan kita mau minta ampun dosa kita, ya Ghafur, ya Wadud, wahai Engkau yang maha pengampun, yang maha mencintai, gitu ya. Maka kita mohon ampun di situ, ya. Demikian pula yang maha penolong, ya Wali, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya. Maula itu diambil dari kata wali, artinya penolong, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betul sekali itu adalah cara kita untuk menyeru, memanggil Allah, ya, bahkan bisa sesuai dengan spesifik betul-betul dengan apa yang sedang kita hajatkan kepada Allah, gitu. Ya. Jadi itu dengan demikian tentunya kita mengenal, semakin mengenal, oh Allah itu ternyata maha pemberi. Dan nanti maha pemberinya itu seperti apa? Kita kupas di dalam Al-Quran. Umpamanya Ar-Rahman misalkan. Nah, saya ambil satu contoh nih Pak Rudi dan Bapak Ibu. Ar-Rahman misalkan. Apa maksud Ar-Rahman itu? Gitu ya. Sifat Allah Ar-Rahman. Rupanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita kupas Ar-Rahman, kita nanti akan tahu bahwa sifat pengasihnya Allah, maha memberi,
ya, pemberian yang paling utama Allah itu bukan yang lainnya, bukan penciptaan. Kita ini diciptakan sebagai manusia, semuanya dikasih gratis oleh Allah, sampai nafas gratis, ya, semua gratis. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan satu pemberian yang lebih tinggi daripada itu semua. Bapak Ibu ada yang tahu nggak apa pemberian itu? Sifat Ar-Rahman itu manifestasi tertingginya pada apa? Ada yang bisa bantu saya? Oh, jadi kayak kuis dia. Ya. Tauhid. Nah, nanti kalau ada yang benar bisa dapat hadiah dari Pak Henry loh. Ya. Enggak. Menyayangin apa tadi Pak semua Amin makhluknya. Iya. Oke. Jadi sudah hampir betul semuanya. Hidayah, Tapi Pak. hidayah juga hampir betul sampai semua. Tapi kalimat Allah begini, Pak. Surat 55 Ar-Rahman tuh ya. Ar-Rahman. Tuh, perhatikan. Ar-Rahman. Langsung apa? Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Mengajarkan Al-Qur'an. Baru khalaqal insan. Baru menciptakan manusia. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu itu belajar Al-Qur'an, itu pemberian tertinggi Allah. Itu maksudnya. Disitulah ada tauhidnya, ada karakter penyayang tadi, itu ada karakter semua. Dan itulah keselamatan dunia dan akhirat Bapak Ibu semuanya. Ya. Bahkan tidak ada gunanya kita manusia kalau kita tidak belajar Al-Quran. Ar-Rahman allamal Quran. Baru khalaqal insan. Baru allamahul bayan. Baru asyamsu wal qamaru bihusban dan seterusnya. Ya, itu. Jadi sifat-sifat tadi Bapak Ibu dan Pak Rudi yang dirahmati Allah, ya, tentu saja ada maknanya, ya, dan maknanya itu kembali lagi kita akan temukan dalam kitab pembelajaran kita yaitu Al-Quran, Allamal Quran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Rudi, ya. Kemudian pertanyaan tadi dari chat, ya. Bagaimana, apa maksudnya orang itu sudah merasa baik sehingga sulit diperbaiki, ya. Betul sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini sebetulnya jawabannya panjang ini nanti. Tuhan, ya, Tuhan paling tinggi, ya, yang sulit diketemukan oleh manusia itu adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Atau kalau mau kita buka boleh juga nih. Terakhir ya, kita buka surat ke-25 Bapak Ibu, surat Al-Furqan, ya. Surat Al-Furqan ayat ke-40 43 paling bawah itu. Jadi Tuhan tersulit untuk dibersihkan dalam diri manusia itu adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Ya. Maka kalimatnya begini. Sudah surat 25 ayat 43 ya, Bu, Bapak Ibu. Surat 25 Al-Furqan ayat 43. Kalimatnya begini. Aro'aita, ya, apa kamu tidak perhatikan, ya. Sekali lagi, aro'aita itu kalau teman-teman yang sudah belajar ini mengerti bahwa ini adalah kalimat untuk merendahkan yang akan disampaikan ini, gitu ya, dan meninggikan Allah. Aro'aita manittakhadha ilahahu hawa, apa kamu tidak perhatikan orang yang menjadikan jiwanya, hawanya, ya. Kita kenal ada hawa nafsu, padahal itu dua hal yang berbeda. Ilahahu hawahu, menjadikan hawanya sebagai Tuhannya, ya, sebagai Tuhannya. Afa anta takunu alaihi wakila, apa kamu bisa menolong mereka? Nggak bisa. Orang seperti itu nggak bisa ditolong. Orang seperti itu nggak bisa ditolong. Hawanya menjadi Tuhannya itu, ya, jadi Tuhannya. Bapak Ibu, kita harus akui yang paling kita cintai di dunia ini ada satu orang. Ya kan? Cuma satu yang kita cintai di dunia ini. Siapa? Diri kita sendiri.
Makanya ibu-ibu kalau suami bilang nggak ada yang saya cintai kecuali kamu, nggak ada manusia lain yang saya cintai kecuali kamu, wah dusta itu. Karena pasti ada satu lagi yang dia cintai lebih daripada daripada ibu-ibu semua. Siapa? Dirinya sendiri. Ya, itu juga ya, bapak-bapak ya, kalau istri bilang wah pokoknya kamu lah ya satu-satunya yang saya cintai, bohong. Pasti mencintai diri sendiri lebih daripada itu semua. Nah, tantangan terbesar kita sampai akhir hayat adalah mengalahkan cinta kita terhadap diri kita sendiri, ya, dan melebihkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Manifestasinya, kalau Allah minta kepada kita melakukan A, padahal kita tidak suka, kita akan lakukan juga. Kalau Allah minta kepada kita meninggalkan B, padahal kita suka, kita akan lakukan juga. Kalau Allah minta kita berubah menjadi C, padahal kita harusnya adalah Z, kita akan lakukan juga. Apapun kita lakukan, mengalahkan diri kita, ya, untuk Allah. Itulah yang tertinggi. Nah, makanya ketika orang sudah merasa dirinya itu baik, maksudnya ilahahu hawahu tadi itu tidak akan bisa dirubah. Bahkan Nabi pun dibilang Allah, afa anta takunu alaihi wakila. Apa engkau akan menjadi penolong bagi diri itu? Orang seperti itu sulit, ya, tidak bisa. Gitu. Ya. Begitu kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan Pak Anto tadi yang bertanya dari chat. Wallahu a'lam bishawab, Pak Henry. Baik, Pak Ustaz. Waktu yang juga yang akan memisahkan kita. Nah, ini sudah menunjukkan jam 7 lebih. Luar biasa. Iya. Biasanya kita sebenarnya hanya sampai setengah 7, tapi ini karena menarik sekali, jadi kita bisa sampai jam 7. Saya kira mohon Pak Ustaz untuk menutup kajian kita dan membuka doa sekali. Mau Pak Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bil khusus kepada Pak Henry. Kita tutup, mudah-mudahan barokah semua pelajaran kita pada hari ini. Wabil khusus bagi diri kita masing-masing, mari kita niatkan untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai ilmu saja, tidak berhenti sampai paham saja, tapi terus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan. Yang benar itu datang dari Allah, yang keliru, yang salah itu datang dari kelemahan dan hawa nafsu saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih Pak. Ya, Dri, pamit Dri ya. Yuk. Dri pamit. Salam semuanya. Tetap sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Indri. Ye, matur nuwun kami. Terima kasih Pak Henry, terima kasih Pak Henry. Ya, saya pamit ya Bapak Ibu, Pak Henry, saya pamit ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saja pekan depan materinya Pak Ahmad Ibrahim tentang sholat khusyuk bagian yang kedua. Monggo kalau Bapak Ibu ingin bergabung bisa di channel yang sama dan di hari yang sama, di channelnya yang sama, passwordnya juga sama. Monggo dipersilakan. Terima kasih. Pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dri. Terima kasih. Terima kasih ya, Mas Henry. Matur suwun Pak. Nggih, matur nuwun sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sukis. Terima kasih Pak Henry. Iya, sami-sami, Mbak.